Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi tentang belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dari Ibu Ramadona Noverina, SPD, MSI. Definisi belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang mampu merubah tingkah laku seseorang yang memerlukan sebuah proses secara terus-menerus. Definisi belajar menurut para ahli. Gagne dalam bukunya The Condition of Learning tahun 1977 menyatakan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya atau performance-nya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi. 2. Morgan dalam bukunya Introduction to Psychology tahun 1978 mengemukakan belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor dari luar. 1. Lingkungan, alam, keadaan udara, suhu udara, cuaca, sosial, suasana gaduh, nyanyian. 2. Instrumental. A. Kurikulum atau bahan pelajaran. B. Guru atau pengajar. C. Sarana dan fasilitas. D. Administrasi atau manajemen. Kedua, faktor dari dalam. Pertama, fisiologi. A. Kondisi fisik, yaitu nutrisi yang cukup dimiliki seseorang, kebugaran jasmani. B. Kondisi panca indera, dilakukan penjagaan dengan cara pemeriksaan dokter secara periodik, penyediaan alat yang memenuhi persyaratan. 2. Psikologi. A. Bakat. B. Minat. C. Kecerdasan. D. Motivasi. E. Kemampuan kognitif. Cara-cara proses berlangsung. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran tentu mempunyai urutan langkah-langkah demi memperlancar dan mempermudah proses belajar sesuai dengan perkembangan anak. Langkah-langkah tersebut diantaranya: yang pertama, belajar dan kematangan. Kematangan adalah suatu proses pertumbuhan yang mana telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Yang kedua, belajar dan penyesuaian diri. Belajar dan penyesuaian diri ini ada dua. Yang A, penyesuaian diri autoplastis, seorang mengubah diri disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Yang B, penyesuaian diri alloplastis, mengubah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Ketiga, belajar dan pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik dalam proses belajar dan memberikan efek positif. Keempat, belajar dan bermain. Yang kelima, belajar dan pengertian. Yang keenam, belajar dan menghafal. Ketujuh, belajar dan latihan. Menurut para pakar, ada beberapa tahapan dalam proses belajar. Yang pertama, menurut Jeremy S. Brunner, ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap informasi.
atau tahap penerimaan materi. Yang kedua, tahap transformasi atau tahap pengubahan materi. Yang ketiga, tahap evaluasi atau tahap penilaian materi. Yang kedua, menurut Arno F. Wittig dalam bukunya Psychology of Learning, ada 3 tahapan proses belajar. Yang pertama, acquisition atau tahapan perolehan. Yang kedua, storage atau tahap penyimpanan informasi. Yang ketiga, retrieval, tahap mendapatkan kembali informasi. Yang ketiga, menurut Albert Bandura, ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap perhatian. Yang kedua, tahap penyimpanan dalam ingatan. Yang ketiga, tahap reproduksi. Yang keempat, tahap motivasi. Teori-teori tentang belajar. Teori tentang belajar terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah connectionism atau koneksionisme. Teori ini dikembangkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1980. Menurut Edward, belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua adalah classical conditioning atau pembiasaan klasik. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Menurut Evan, teori ini merupakan sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Yang ketiga adalah operant conditioning atau pembiasaan perilaku respon. Teori ini diciptakan oleh Beresford Skinner. Menurut beliau, respon dalam teori ini terjadi tanpa didahului stimulus, melainkan ditimbulkan oleh efek reinforcer atau penguat. Respon merupakan stimulus, namun kehadirannya tidak disengaja. Yang keempat adalah contiguous conditioning atau pembiasaan asosiasi dekat. Teori ini mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan kedekatan hubungan antara stimulus dan respon yang relevan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa peristiwa belajar hanya terjadi sekali, bahkan tidak sama sekali dalam seumur hidup. Yang kelima adalah cognitive theory atau teori kognitif. Menurut teori ini, perilaku belajar bukan sekedar peristiwa antara stimulus dan respon, melainkan lebih banyak melibatkan proses kognitif. Dan yang keenam adalah social learning theory atau teori belajar sosial. Tokoh utama teori ini adalah Albert Bandura. Menurutnya, tingkah laku manusia bukan sekedar refleks otomatis antara stimulus, melainkan akibat yang timbul dari hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Cara belajar yang baik dan efisien. Menurut Rudolf Wagner, ada 10 metode dalam belajar, yaitu yang pertama, metode keseluruhan pada bagian-bagiannya, yaitu mempelajari keseluruhan baru mendetail pada bagian-bagiannya. Yang kedua, metode keseluruhan lawan bagian. Metode ini digunakan untuk bahan yang bersifat nonverbal seperti mengetik dan menulis. Yang ketiga, metode campuran. Metode ini digunakan untuk bahan yang skopnya terlalu luas seperti tata buku ataupun accounting. Yang keempat, metode resitasi. Metode resitasi yaitu merupakan metode pengulangan. Yang kelima, jangka waktu belajar.
Dari eksperimen ternyata periode belajar yang produktif seperti mengetik dan mengerjakan soal hitungan adalah jangka waktu antara 20 sampai 30 menit. Sementara waktu yang lebih dari 30 menit digunakan sesuatu yang memerlukan perhatian. Yang keenam, pembagian waktu belajar. Dalam hal ini, hukum Joss diakui kebenarannya, yaitu belajar 30 menit 2 kali sehari selama 6 hari lebih baik daripada belajar 6 jam tanpa berhenti. Yang ketujuh, membatasi kelupaan. Untuk kelupaan bisa diatasi dengan selalu mengulang pelajaran. Selanjutnya yang kedelapan, menghafal. Metode ini praktis untuk dapat menguasai bahan-bahan yang luas dalam waktu yang singkat. Yang kesembilan, kecepatan belajar dalam hubungannya dengan ingatan. Hasil eksperimen yang pernah dilakukan tidak mempunyai cukup bukti untuk menolak dan membenarkan hal ini. Namun, untuk bahan pelajaran yang kurang mempunyai arti, metode ini bisa digunakan. Yang ke-10, retroactive inhibition. Retroactive inhibition merupakan pengetahuan yang ada dalam diri kita seolah-olah unit yang selalu berkaitan satu dengan yang lain. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.